Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi di channelnya Bang Bodek 27. Sekarang kita sudah berada di salah satu bank sampah unit yang ada di Kota Pekanbaru. Namanya Bank Sampah Cerdas Kenanga. Yuk kita lihat kegiatannya. Kami sudah setahun lebih berdiri di sini. Insya Allah udah hampir 2 kali pencairan. Duka itu pasti ada, apalagi awal berdiri ya. Sebabnya kita mulai dari nol, nggak ada timbangan, nggak ada apa-apa. Cuman kita dukungan dari Bu EN sangat kuat. Pun kami dari tim pengurus kami sangat kuat. Dan alhamdulillah, pertama dari awal kami timbangan tuh ngebon dulu di uang kas. Tapi dengan semangat kita untuk membersihkan, gimana lah ya, khususnya dulu awalnya cuma RT 2 aja, untuk membersihkan sampah-sampah ini, alhamdulillah kami dapatlah rezeki dari anggota dewan. Saya ngomong bank sampah, orang tuh langsung ngerti, karena ini kan udah diwacanakan sama Pak Wali Kota kita ya, Pak Bu ya. Kalau untuk masyarakatnya sendiri, suka dukanya seperti apa, Bu? Artinya kan ada pola pikir yang harus dirubah dari awal sampai... Ya, kami dari inilah, dari pengurus dulu sampahnya kan. Habis itu dari anggota Wiri, ibu rumah tangga ini kan, sampai kami dibilang, ngapain kayak kere kali kita jual sampah kayak gitu, katanya kayak perkara. Jadi saya bilang, kita beda sama yang pemulung, karena kita kan sampah rumah tangga yang kita jual ke bank sampah. Kalau pemulung kan ngambil sampah yang di tepi jalan. Ya betul. Saya bilang gitu. Tapi kami udah pencairan pertama, yang berapa orang ngomong gitu, baru dia mulai terbuka. Udah ada manfaatnya. Pencairan satu orang tuh ada yang 100 sampai 200 kan, itu dari sampah gitu. Bisa berarti lah gitu. Oh iya, siap. Harapan saya, semoga bank sampah ini makin maju dan sukses ke depannya dan bisa dikenal khususnya di Kota Pekanbaru ya Bu En. Semoga kita Kelurahan Tamban mendapat yang terbaik lah bank sampahnya. Dengan perjuangan kami, saya dan tim gitu. Istilahnya kita buang sampah nggak sembarangan pun bisa dimanfaatkan, kayak botol-botol plastik bisa dimanfaatkan untuk daur ulang dan dimanain gitu kan. Udah berapa lama kakak jadi bank sampah di sini? Kuliah juga.
Kak, di rumah. Lebih dari 6 bulan. Oh, lebih dari Iya. udah nampak nilai ekonomisnya. Iya. Oh iya iya Kak. Udah pernah dapat Oh iya. per 6 bulan kan. Kan. Banyaknya aktivitas dan kegiatan manusia yang tidak jarang menghasilkan material berupa benda sisa yang secara terus-menerus akan menjadi tumpukan di alam. Benda sisa yang tidak berguna dan tidak diinginkan dalam jangka panjang ini akan menjadi permasalahan serius yang harus dilakukan pencegahan dan diberi perhatian serius. Benda sisa inilah yang umumnya disebut sampah oleh kita. Sampah yang berada di alam menjadi masalah serius karena memiliki sifat yang merugikan bagi makhluk lain. Adapun pengertian sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah berdasarkan sifatnya. Pertama, sampah organik. Kedua, sampah anorganik. Kedua sifat tersebut berkaitan dengan bahan penyusun sisa buangan. Hal ini berkaitan juga dengan proses dekomposisi bahan di alam. Sampah organik merupakan bahan buangan yang berasal dari hasil produk berbahan dasar hayati dan dengan mudah akan terdegradasi oleh mikroorganisme atau mikroba. Proses degradasi dan mikroorganisme berlangsung secara alami. Contoh, sampah jenis ini adalah bahan buangan yang berasal dari dapur, sisa-sisa makanan, tepung, sayuran, kulit buah, daun, dan ranting. Sampah anorganik merupakan bahan buangan yang berasal dari hasil produk berbahan dasar non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil pengelolaan bahan tambang. Sebagian besar bahan buangan jenis ini tidak dapat dengan mudah terdegradasi oleh mikroorganisme di alam dan membutuhkan waktu lama untuk dapat terurai. Beberapa sampah anorganik dapat berupa produk yang sudah tidak terpakai, yang berbahan dari plastik, kertas, kaca, keramik, logam, dan lain-lain. Contoh bahan buangan ini yang sering umum kita lihat di luar adalah botol plastik, kaleng, karton, dan lain-lain. Kalau klasifikasi sampah berdasarkan wujudnya, ada 3. Pertama, cair, padat, dan gas. Contoh limbah berwujud pada padat adalah kemasan produk makanan, ban bekas, dan botol. Contoh limbah berwujud cair adalah air cucian, air sabun, dan sisa pemakaian minyak goreng. Sementara itu contoh limbah berwujud gas adalah karbon dioksida dan karbon monoksida. Di Kota Pekanbaru memang bank sampah ini udah berdiri dari 2008. Cuman secara realnya itu baru bergeraknya dari 2014 yang betul-betul diakomodir oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Nah, kita mulailah turun ke lapangan.
untuk mensosialisasikan cara pengolahan sampah. Nah, terutamanya itu untuk bank sampah. Untuk turun ke masyarakat itu bukan gampang. Kenapa? Karena selama ini paradigma masyarakat atau orang awam itu sampah itu adalah hal yang sangat menakutkan. Namanya sampah gitu kan, karena dia memikir itu adalah barang yang terbuang gitu. Jadi takut orang dengan yang sampah itu. Nah, disitulah kita harus pandai gitu turun ke masyarakat, betul-betul ke masyarakat yang paling bawah sama yang masyarakat paling atas sekali. Nah, kenapa? Karena kita harus membilangin ke masyarakat kalau sampah ini bukanlah hal yang menakutkan gitu. Sampah ini mungkin kalau kita bisa kelola keuntungannya banyak, terutama untuk kebersihan rumah tangga. Nah, kebersihan rumah tangga mungkin untuk bisa untuk menambah nilai ekonomi keluarga. Nah, sampah yang anorganik mungkin bisa kita daur ulang atau bisa kita tabung di bank sampah. Dengan seperti itu kita juga menanamkan ke diri masyarakat kalau dia harus tahu sampah dia adalah tanggung jawab dia sendiri. Nah, itu yang kita tanamkan ke masyarakat. Kalau itu sudah dipahami oleh semua masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru, yang namanya sampah berserakan di jalan, sampah berserakan di parit, itu mungkin sudah tidak ada lagi. Karena masing-masing sudah mempunyai tanggung jawab gitu. Dia menanamkan ke dirinya, oh ini adalah sampahku, mau buang ini adalah sampahku, berarti ini tanggung jawabku. Kan seperti itu. Nah, itulah yang kita tanamkan ke masyarakat. Sebab masyarakat sekarang, kalau kita banyak bicara, dia nggak akan mendengar gitu. Jadi kita cukup pesan aja, kalau sampahku adalah tanggung jawabku. Di sampah ini emang banyak sih nilainya. Kenapa kita bilang banyak? Kalau sampah itu dibersihkan dari rumah, mungkin sampah bisa dibawa ke bank sampah, anorganik ya, bisa dibawa ke bank sampah, dan itu bisa dijadikan uang gitu, berbentuk buku tabungan. Nah, dan itu ada beberapa jenis sampah anorganik yang bisa didaur ulang, seperti plastik kemasan, dan itu bisa didaur ulang, mungkin dijadikan kerajinan atau tas, bisa juga bikin gorden, taplak meja, semuanya juga bisa juga dibikin baju, ya kan? Cuman masyarakatnya harus kita kasih pengertian yang lebih mendasar gitu. Kalau enggak dia nggak akan ngerti juga. Jadi kita bilang ini ada uangnya, ini ada uangnya. Harus seperti itu masyarakat sekarang. Dia kalau udah dipancing dengan uang, dia pasti mau. Udah pasti ya kan. Jadi selalu kita bilang ke uang. Nah, itu kalau sampah organik juga bisa diuangkan. Kenapa? Kalau kita ajari dia membuat sampah kompos dari sampah organik itu, bikin kompos. Nah, komposnya juga bisa dijual, atau komposnya bisa dipakainya sendiri untuk menanam sayur yang ada di sekitar rumah dia gitu. Nah, sayurnya kan bisa dijual juga kalau udah berlebih dari yang untuk dikonsumsinya. Nah, jadi sampah itu memang ada nilainya. Warga Kota Pekanbaru khususnya, Provinsi Riau umumnya, jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Sampahku adalah tanggung jawabku. Stop. Mengapa kita harus peduli dengan sampah? Satu jawaban pasti adalah apabila sampah dibuang ke alam secara terus-menerus akan menumpuk dan menimbulkan berbagai permasalahan seperti penyakit, banjir, serta permasalahan lainnya.